besar remaja di Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Siapa sih di zaman ini yang nggak tahu media sosial? Platform media yang berbasis digital dan tentu saja lebih modern dibandingkan dengan koran atau majalah. Jenis media sosial seperti Instagram, X, TikTok, Facebook, atau bahkan YouTube berorientasi pada konten visual. Setuju nggak? Tahu nggak bahwa sejak pertama kali diluncurkan, jenis media sosial ini begitu menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia. Tak heran dong, karena dengan dunia maya ini orang bisa saling terhubung satu sama lain tanpa perlu bertatap muka. Cukup melalui tulisan singkat, foto, video, atau bahkan story. Adanya media sosial sangat memungkinkan seseorang untuk menjalin relasi atau pertemanan dengan orang lain dari belahan bumi yang lain. You wanna be friends with someone in another country? It's very easy nowadays. Just reach them in their social media life. It's easy, right? Tapi terlalu sering scrolling atau menghabiskan waktu untuk bermedia sosial ternyata sangat berpengaruh buruk terhadap diri kamu lah. Selain mempengaruhi kesehatan mental dan juga perilaku, dampak media sosial juga mempengaruhi body image atau persepsi kamu terhadap bentuk tubuhmu. How come? So let's talk about it. 5 minutes discussion with Ilma here. Kamu pasti udah pernah dong menggunakan efek atau filter yang bermacam-macam saat post foto atau video di semua media sosialmu. Bukan berarti kamu jelek, bukan kok. Tapi kamu pasti berpikir kalau kamu jauh-jauh lebih cantik dan juga menarik jika menggunakan filter. Betul nggak? Apalagi nih, media sosial zaman sekarang mudah sekali untuk mengubah bentuk tubuh kita jadi lebih cantik secara instan. Aku cantik banget di TikTok. Kelihatan boros, wajahku kelihatan tirus. Tapi, kamu juga pasti pernah dong berpikir, dia kok cantik banget sih? Kenapa aku nggak bisa secantik dia? Aduh, kenapa aku jelek banget ya? ironisnya, ketika kamu sudah terlalu sering membandingkan tubuhmu dengan tubuh orang lain di media sosial, kamu pasti akan perlahan-lahan melakukan berbagai cara meniru pola perilaku orang-orang di media sosial tersebut. Demi apa? Demi mencapai bentuk tubuh yang menurutmu ideal. Hal itu tentu saja membuat diri lebih rentan mengalami stres dan depresi, yang bahkan berujung pada berbagai masalah kesehatan. Gak perlu jauh-jauh guys mencari contoh. Aku yang mungkin beberapa orang sudah menganggapku lumayan cantik, tapi tetap aja terus membandingkan bentuk tubuhku, bentuk wajahku dengan orang-orang cantik di luar sana di media sosial. Dulu aku bahkan pernah ada di titik berhenti total bermedia sosial karena aku merasa orang-orang itu kenapa ya terus bertumbuh cantik dan cantik, tapi kenapa aku gini-gini aja? Hidung makin melebar, mancung ke dalam, jerawatan, hitam, bibir tebal, dan segala keburukan lain yang makin membuatku sama sekali tidak percaya diri. Aku juga bahkan pernah berada di titik tidak mau posting apapun karena tidak pernah ada yang memujiku cantik di komentar. Sementara yang lain angka disukainya bahkan sampai ribuan dan komentarnya full sekali pujian. Aku bahkan meniru apa yang dipakai orang-orang cantik itu supaya aku juga bisa kelihatan cantik juga. Tapi nyatanya semeniru apapun aku gak akan membuat orang lain terkesan jika aku sendiri tidak percaya diri. Sehingga percaya atau tidak eksistensiku pun terganggu. Aku gak pernah keluar rumah, gak pernah juga diajak main. Bahkan aku pun gak pernah mau diajak berkenalan dengan orang baru. Hidupku hanya monoton, hanya di rumah terus. Tidur, bangun pagi kerja, pulang kerja tidur lagi, and repeat.
hingga akhirnya aku mengalami anxiety dan depresi yang berkelanjutan. Bertahun-tahun tidak punya teman, juga gak punya tujuan, dan itu semua hanya karena media sosial. So guys, media sosial memang tidak berperan secara langsung dalam menyebabkan perubahan bentuk tubuh seseorang, tapi eksistensinya memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai pemicu terjadinya masalah yang sudah aku sebutkan tadi, terutama bagi pengguna yang memiliki permasalahan psikologis tertentu. Karena pasalnya media sosial itu menjadi platform yang secara tidak langsung digunakan untuk saling bersaing dan juga memamerkan citra diri, termasuk bentuk tubuh kita. Jadi bukan hanya stres, munculnya eating disorder pun gak dapat dihindari. Jadi supaya hal-hal ini tidak terjadi pada diri kamu, sebaiknya kamu tak terlalu sering mengakses laman media sosial. Dibandingkan bercengkrama terlalu lama di dunia maya, lebih baik kamu menghabiskan waktu luang dengan membaca buku atau bermain bersama teman-temanmu. Perbanyaklah sosialisasi dan jangan jadikan orang di media sosialmu adalah poros yang wajib kamu tiru. Karena kecantikan itu datangnya dari hati. Kalau kamu percaya diri, orang lain pasti melihat body image atau citra diri kamu sebagai orang yang cantik dan juga positif. Semangat!